Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 15 April 2024, berjudul Pangeran Penakluk. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Pangeran Penakluk, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengacu pada Yesus, nama di atas segala nama, yang telah menjelma menjadi manusia 2000 tahun silam ke dunia sebagai juru selamat manusia, dan setelah itu dia menjadi perantara kita di surga sampai hari ini. Maka itu kita harus bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia muka dengan muka di surga sebagai berikut. Pertama, bukti bahwa Yesus adalah Pangeran Penakluk karena benteng pertahanan setan tidak akan pernah menang melalui pekabaran malaikat yang ketiga. Benteng pertahanan setan tidak pernah akan menang. Kemenangan akan menyertai pekabaran malaikat yang ketiga. Sebagaimana Panglima Bala Tentara Allah itu meruntuhkan tembok-tembok kota Yeriko, demikianlah umat yang memelihara hukum Allah ini akan menang, dan semua unsur-unsur yang menentangnya akan dikalahkan. Kedua, bukti bahwa Yesus adalah Pangeran Penakluk karena Ia senantiasa bekerja dengan keteraturan dan kerendahan hati dan pemikiran yang tepat serta prinsip dan maksud yang sehat. Janganlah ada yang dikerjakan secara tidak teratur, karena akan timbul suatu kerugian atau pengorbanan besar terhadap harta benda akibat pembicaraan-pembicaraan yang berapi-api dan bergairah yang membangkitkan semangat yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, sehingga kemenangan yang perlu diraih berubah menjadi kekalahan akibat kurangnya kerendahan hati dan pemikiran yang tepat serta prinsip dan maksud yang sehat. Ketiga, bukti bahwa Yesus adalah Pangeran Penakluk karena Ia sendiri yang berperang demi melindungi umatnya yang terlibat peperangan dengan bala tentara kegelapan. Malaikat-malaikat jahat dalam bentuk manusia akan berbicara dengan orang-orang yang mengenal kebenaran. Mereka akan menyalah tafsirkan dan memutarbalikan ucapan-ucapan dari para pesuruh Allah. Apakah umat Masehi Advent hari ke-7 sudah lupa akan amaran yang diberikan dalam Efesus pasal 6 itu? Kita sedang terlibat peperangan dengan bala tentara kegelapan. Kecuali kita mengikuti dari dekat pemimpin kita itu, setan akan meraih kemenangan atas kita. Keempat, bukti bahwa Yesus adalah Pangeran Penakluk karena ketika Ia sudah menang dan memasuki istana surga sambil diiringi oleh umat tebusannya, terdengarlah nyanyian kemenangan yang berkumandang bersama para malaikat yang memetik kecapi emas menyambut Kristus Sang Raja. Pada hari itu, umat tebusan akan bercahaya dengan kemuliaan Bapa dan Putra. Malaikat-malaikat sambil memetik kecapi emas akan menyambut Raja dan tanda-tanda kemenangannya, yaitu mereka yang sudah dibasuh dan dijadikan putih dalam darah anak domba. Sebuah nyanyian kemenangan akan berkumandang. Kristus sudah menang. Ia memasuki istana surga, diiringi umat tebusannya, saksi-saksi bahwa misinya yang penuh derita dan pengorbanan tidaklah sia-sia. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.